Selamat pagi semuanya. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya karena telah menyempatkan waktu untuk menghadiri diseminasi yang saya lakukan. Jadi di sini saya ingin berbagi tentang materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi sebelumnya, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur dengan menghaturkan panajali umat. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membagikan informasi tentang budaya positif. Jadi mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Ada yang mau berbagi kira-kira? Jadi kan di sini ada budaya positif. Ya Pak Tisna, silakan. Menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang menunjukkan perilaku seseorang untuk melangkah menuju kesuksesan atau kemajuan dari individu masing-masing. Iya. Jadi benar ya, jadi budaya positif itu merupakan langkah-langkah untuk menuju kesuksesan. Ada lagi yang lainnya? Iya, Endang? Pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun berkata oleh seluruh masyarakat. Jadi benar sekali, jadi budaya positif itu seperti namanya, budaya positif. Jadi ada kata positif di sana. Jadi budaya positif tersebut itu merupakan tindakan-tindakan yang bersifat positif dari anak, sehingga nantinya akan membentuk karakter dari anak didik kita sendiri. Jadi di sini budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang bersifat universal yang diterapkan di sekolah, seperti yang sudah dijawab tadi oleh teman-teman kita, bahwa budaya positif itu merupakan tindakan-tindakan yang bersifat positif. Contohnya misalnya, jadi kita datang tepat waktu, itu merupakan salah satu budaya positif. Kemudian kita melaksanakan tugas, mengajar tepat waktu, itu juga budaya positif. Bertutur kata yang baik, sopan, itu juga termasuk ke dalam budaya positif. Ada konsep budaya positif yang dipelajari di guru penggerak. Itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sebelumnya kita mengenal bahwa pembelajaran itu ada yang berpusat pada guru, ada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, kira-kira mana idealnya bagi pendidik? Apakah pendidikan yang pembelajarannya berpusat kepada guru atau pendidikan yang berpusat kepada siswa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mana kira-kira yang ideal saat ini dilakukan oleh seorang pendidik? Apakah pembelajaran yang berpusat kepada guru atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa? Yang berpusat pada siswa. Kenapa kira-kira harus dilakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa? Kenapa kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa? Mengapa bukan guru lagi? Ya? Saya coba menjawab kenapa berpusat pada siswa, agar guru itu tahu kebutuhan atau gaya belajar siswa seperti apa, materinya apa yang disampaikan, seperti itu. Jadi benar sekali ya. Jadi kenapa kita harus melakukan pembelajaran kepada siswa? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik murid kita itu sangat beragam sekali. Jadi di sini kita belajar, kita mengajar itu harus disesuaikan
disesuaikan dengan karakteristik murid itu sendiri. Jadi dalam proses pembelajaran, dikenal sekarang itu harus belajar berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi idealnya kita memang harus mengajar berpusat kepada siswa agar dalam proses pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Seperti teori yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai seorang pendidik kita harus menuntun anak agar sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi di sini dalam proses pembelajarannya, bagaimana agar anak tersebut itu bisa senang dalam proses pembelajaran, dia memahami apa yang kita ajarkan, sehingga nanti akan terwujud generasi yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi, seperti namanya berdiferensiasi. Jadi kita akan membuat dalam proses pembelajaran tersebut diferensiasi atau perbedaan dalam proses pembelajaran prosesnya dan juga kontennya. Jadi di sini karakteristik anak kita itu berbeda-beda. Ada yang pembelajarannya itu bisa langsung dengan visual, auditori, atau dengan kinestetik. Jadi di sini dalam proses pembelajaran kita lihat karakteristik anak didik kita sebelum menentukan metode pembelajaran yang akan dimulai. Jadi di sini dalam proses pembelajarannya kita ingin mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila tersebut itu dapat diwujudkan dengan 6 dimensi yang ada di sana. Adapun 6 dimensinya, itu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi artinya di sini kita ingin mewujudkan generasi yang beriman atau yang beragama, mampu menghormati agama orang lain, dan juga mampu mensyukuri apa yang dia miliki. Kemudian yang kedua, di sana ada berkebinekaan global. Jadi artinya kita ingin mewujudkan peserta didik yang mampu menghormati dan menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, maupun kastanya. Kemudian yang ketiga itu ada bergotong royong. Yang keempat itu ada kreatif. Kemudian ada mandiri dan bernalar kritis. Jadi artinya di sini bernalar kritis agar anak-anak tidak termakan oleh berita-berita yang tidak benar atau hoax. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak tersebut itu mampu memfilter dari berita yang dia dapatkan, sehingga dia mampu berpikir kritis. Dalam paradigma tersebut, itu ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang kita kenal sebelumnya. Jadi yang pertama, itu ada ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Jadi selama ini kita selalu beranggapan bahwa guru tersebut itu mampu mengontrol murid kita. Ternyata itu salah, Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena di sini ketika kita memerintahkan murid untuk mengikuti apa yang kita inginkan, pada saat itu dia memang mau melakukannya. Tetapi hal tersebut tidak akan terus-terusan dilakukan, Bapak Ibu. Makanya itu dikatakan ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Kenapa tidak bisa? Akhirnya di sini ketika kita memerintahkan hal tersebut, itu motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata itu juga ilusi. Jadi di sini semua penguatan positif, baik itu berupa pujian, penghargaan, itu ternyata tidak mampu membuat motivasi dari dalam dirinya. Karena dia terus beranggapan bahwa ketika dia diberi penghargaan, itu yang memicu dia, itu penghargaan tersebut merupakan motivasi dari luar dirinya. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia akan merasa kecewa dan akhirnya dia akan berubah perilakunya. Kemudian yang ketiga, di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ternyata itu juga salah, Bapak Ibu. Jadi di sini kritik maupun rasa bersalah yang diberikan itu akan membuat anak itu menjadi merasa malu, minder, yang akhirnya dia hanya akan berubah
saat itu saja, karena tidak muncul motivasi dari dalam dirinya. Yang terakhir, bahwa orang dewasa itu dapat memaksa. Jadi sebagai seorang pendidik, kita memang lebih dewasa dibandingkan murid kita. Tetapi di sini kita tidak bisa memaksakan kehendak kita agar murid mengikuti kehendak yang kita mau. Dalam prosesnya tersebut, kita akan mengubah paradigma stimulus respon namanya ke pendekatan teori kontrol. Jadi sebelumnya kita mengenal paradigma stimulus respon. Jadi dalam paradigma tersebut, ketika kita memberikan stimulus, maka akan muncul respon dari murid. Kita akan ubah pendekatannya tersebut menjadi pendekatan teori kontrol, di mana dalam teori kontrol itu akan memunculkan motivasi dari dalam dirinya, sehingga hal tersebut itu akan lebih lama waktu untuk merubah karakternya dibandingkan ketika dikasih stimulus langsung berubah pada saat itu saja. Jadi perubahannya itu tidak dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya misalnya di sini ada stimulus responnya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa membuat agar orang tersebut itu memiliki pandangan yang sama dengan kita. Tetapi kita harus berubah, bahwa kita yang berusaha memahami. Jadi kita yang berusaha memahami pandangan orang tersebut. Oh, kenapa orang tersebut bisa berbuat seperti itu? Kita yang harus memahami, bukan kita memaksa orang lain agar pandangannya sama dengan kita. Kemudian yang kedua, di sana ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi di sini setiap perilaku itu pasti ada alasan dan tujuannya. Jadi menurut teori kontrol, jadi semua perilaku yang dilakukan itu ada tujuannya, ada alasannya. Jadi di sini sebagai seorang pendidik kita harus menggali. Ketika anak berbuat salah, kita harus menggali apa sebenarnya masalah yang dihadapi, alasannya apa, kemudian tujuan dan ketika dia berbuat salah itu apa. Kemudian yang ketiga, di sini ada orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya tidak bisa. Orang lain tidak bisa mengontrol tindakan kita. Yang bisa mengontrol tindakan kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi dari dalam diri kita lah kita ingin melakukan perubahan. Kalau motivasinya itu dari luar, itu tidak akan bertahan lama. Jadi harus mulai dari diri sendiri. Kemudian yang keempat, di sana ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi terkadang kita memaksa orang ketika bujukan kita gagal. Ketika kita membujuk orang tersebut tetapi gagal, akhirnya kita memaksanya agar sesuai dengan kehendak kita. Jadi seharusnya kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi maksudnya di sini kita sebagai seorang pendidik itu harus memberi kesempatan untuk siswa terlebih dahulu untuk menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi di sini kita ingin membuat bagaimana anak tersebut agar mampu mempertanggungjawabkan hal yang dia perbuat. Kemudian yang terakhir, di sana ada model berpikir menang kalah. Jadi ketika ada yang menang, pasti ada yang kalah. Jadi kita ubah hal tersebut menjadi model berpikir menang, 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 dan menang. Jadi semua anak itu menang karena dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi di sini, misalnya dia tidak bisa matematika, jadi kita tidak bisa memaksakan agar dia suka matematika. Pasti ada mata pelajaran yang memang dia unggulkan. Jadi dari hal yang negatif tersebut, kita tidak boleh mengungkit-ungkit hal tersebut. Jadi lihatlah hal positif yang terdapat pada anak didik kita. Untuk mencapai hal tersebut, kita memerlukan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah, sehingga murid dapat menggali potensi menuju sebuah tujuan tentang apa yang dihargai. Jadi dengan adanya disiplin positif, itu diharapkan anak memiliki rasa tanggung jawab
terhadap tindakan yang dia lakukan. Jadi ketika dia buat salah, kita hanya menuntut untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jika masalahnya tidak ketemu solusinya, bagaimana caranya? Jadi tugas kita lah yang untuk menuntut bagaimana caranya agar masalah tersebut itu ketemu solusinya. Jadi di sana dikatakan bahwa dalam disiplin positif itu tanpa ada hukuman dan tanpa ada hadiah. Jadi di sini tidak ada penghargaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita memberikan penghargaan, maka akan terjadi kecemburuan pada teman yang lain, dan ketika dia tidak mendapat penghargaan lagi, jadi mulanya dapat, kemudian pada pertemuan selanjutnya dia tidak dapat, akhirnya dia akan merasa kecewa. Makanya hadiah itu terkadang dikatakan menghukum anak dan menyebabkan kompetisi yang tidak sehat di antara anak tersebut. Jadi bisa dilihat misalnya dia dapat juara, akhirnya yang dapat juara tersebut itu mengejek temannya. Itu akan menghasilkan hal yang negatif. Kemudian mulanya dia dapat juara, misalnya sekarang dia dapat 80 ulangannya, besok dia dapat 60. Dan temannya yang lain itu dapat lebih tinggi ternyata. Akhirnya temannya yang lain itu akan mengejeknya. Masa juara satu dapat nilai kecil? Tidak cocok dapat juara, tidak cocok dapat piala. Akhirnya seperti itu. Makanya dari disiplin positif ini kita menghilangkan paradigma bahwa pemberian hukuman dan hadiah itu merupakan hal yang negatif, sehingga dapat merusak karakter anak. Disiplin positif ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan memerintah diri sendiri tanpa dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai yang ingin dicapai yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Jadi tetap yang ingin diwujudkan itu adalah nilai-nilai dari dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi dengan disiplin positif ini, itu diharapkan anak tersebut itu memiliki rasa tanggung jawab, merubah karakternya menjadi lebih baik, dan tentu saja dia memiliki sifat yang disiplin. Jadi disiplin positif tersebut sama seperti yang contoh budaya positif tadi. Jadi contohnya itu misalnya kita datang tepat waktu, kemudian bertutur kata yang sopan, santun, itu termasuk ke dalam disiplin positif. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu mampu menjadi tauladan bagi siswa kita. Jadi kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Jangan hanya menuntut anak untuk melakukan disiplin positif. Jadi lakukanlah mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Jadi setelah dilihat guru saya datang seperti ini, rajin sekali. Jadi secara otomatis anak tersebut akan memiliki motivasi dalam dirinya agar melakukan atau berperilaku yang sama. Misalnya kita berkata kasar, secara otomatis anak itu melihat kita sebagai karakter yang tidak baik. Jadi dia akan mengikuti hal tersebut. Jadi bagaimana caranya agar kita mampu bertutur kata yang baik, yang sopan di hadapan anak-anak, agar kita menjadi tauladan yang baik. Untuk mewujudkan disiplin positif tersebut, itu ada 3 jenis teori perilaku manusia yang mendasari perilaku dari manusia itu sendiri. Jadi yang pertama, motivasinya itu yang pertama yang mendasari dia berperilaku itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya misalnya, hari ini dia ada PR. Akhirnya dia akan membuat PR tersebut untuk menghindari hukuman misalnya, takut dihukum. Jadi dia tidak akan berani tidak membuat PR karena dia takut dihukum. Jadi itu motivasi yang pertama. Jadi kenapa dia bisa melakukan perubahan? Itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini apa yang akan terjadi itu yang dipikirkan oleh anak tersebut. Kemudian yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan.
atau dia mendapat penghargaan dari orang lain. Itu yang memotivasinya. Jadi motivasi yang pertama dan yang kedua itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu akan menghasilkan perilaku yang perubahan perilaku yang tidak lama. Beda dengan yang ketiga. Jadi yang ketiga tersebut motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasinya itu merupakan motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya, sesuai dengan tujuan dari disiplin positif, yaitu memunculkan motivasi dalam diri untuk melakukan suatu perubahan. Bagaimana caranya memunculkan motivasi tersebut? Itu bisa dilakukan dengan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang universal yang senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi di sini dalam pembuatan keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif tanpa adanya kalimat yang negatif. Kalimat negatif tersebut contohnya misalnya isi kata tidak, dilarang. Jadi kita ubah kata-kata tersebut menjadi kalimat-kalimat yang positif. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi itu termasuk kalimat negatif karena ada kata tidak. Jadi kita ubah kalimat tersebut menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian misalnya dilarang makan di kelas misalnya seperti itu. Itu juga kalimat yang negatif. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Jadi makan pada saat jam istirahat. Jadi kita ubah kalimat-kalimat tersebut agar menjadi kalimat yang positif. Ketika kalimat tersebut positif, itu diharapkan mampu memberikan karakter yang lebih baik bagi anak kita. Jadi di sini ini ada beberapa peraturan. Jadi dalam peraturan tersebut itu ada beberapa keyakinan yang terkandung di dalamnya. Jadi keyakinan-keyakinan di sini itu ada istilahnya keyakinan tanggung jawab, keselamatan, kemudian ada menghormati orang lain, kesehatan, keamanan. Itu termasuk ke dalam keyakinan ataupun nilai kebajikan yang terdapat di dalam peraturan. Jadi yang pertama cara peraturannya adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan yang ada di sana itu adalah tanggung jawab. Jadi bagaimana kita membentuk anak agar dia mampu mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Jadi ketika dia mengambil sesuatu maka dia harus mengembalikan ke tempatnya. Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Jadi nilai kebajikan yang terkandung di sana itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga termasuk dalam menghormati orang lain dan memiliki komitmen agar mampu datang sesuai waktunya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Jadi itu nilai kebajikan yang terkandung di sana itu adalah nilai keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian ada dilarang menggunakan narkoba. Itu termasuk nilai kebajikan kesehatan. Ada bergantian atau menunggu giliran. Itu nilai kebajikan yang terkandung dalam kalimat tersebut. Itu adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian peraturan selanjutnya itu ada gunakan masker. Jadi nilai kebajikan yang ada di sana itu adalah kesehatan atau keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi nilai kebajikan yang ada di sana itu adalah keselamatan dan juga keamanan. Jadi di sini keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Cuman bedanya dalam keyakinan kelas itu harus dibuat dengan menggunakan kalimat yang positif. Dan dalam pembuatan keyakinan kelas itu akan melibatkan semua siswa. Jadi waktu itu saya sudah praktek dengan murid kelas 7B untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kita berikan kesempatan anak terlebih dahulu untuk membuat beberapa keyakinan yang memang mereka yakini.
Setelah itu mereka akan menempelkannya di depan. Jadi tugas kita itu hanya menyortir. Jadi mana yang nilainya sama, kemudian mana yang nilainya itu negatif. Jadi kita hilangkan dari keyakinan kelas. Jadi yang tersisa itu hanyalah keyakinan-keyakinan dengan kalimat-kalimat yang positif saja. Nah, di sini dalam pembelajaran kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar ini kita jadikan pedoman untuk menindaklanjuti dari tindakan yang dilakukan oleh siswa. Adapun kebutuhan dasar manusia, itu yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup namanya. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, kemudian ada rumah, ada makanan. Jadi ini contohnya misalnya ada siswa kita yang makan di kelas. Jadi ketika dia makan di kelas, jadi kebutuhan dasar apa yang ingin dia miliki? Jadi di sana merupakan kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita tidak boleh serta-merta memarahi anak tersebut. Kita lihat dulu kebutuhannya ternyata seperti itu. Lihat alasannya, tanya alasannya kenapa dia makan di kelas. Mungkin belum makan, mungkin sebelumnya belum dapat sarapan, sehingga akhirnya dia makan di kelas. Kemudian yang kedua, itu ada kebutuhan dasar kesenangan. Jadi kebutuhan dasar kesenangan itu adalah untuk mencari kesenangan. Bisa juga dengan bermain atau dengan tertawa. Misalnya ada di kelas tertawa misalnya. Berarti kebutuhan dasar kesenangan anak tersebut itu sudah terpenuhi. Yang penting tidak tertawa terus-terusannya. Kemudian yang ketiga, itu ada nilai kebebasan. Jadi nilai kebebasan itu adalah nilai kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebebasan di sini artinya kita tidak bisa mengekang murid kita agar sesuai dengan kehendak yang kita inginkan. Jadi sama seperti kita juga tidak ingin dikekang oleh orang lain karena kita menginginkan suatu kebebasan. Tapi kebebasan yang positif ya. Jadi tidak kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebutuhan dasar yang keempat itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang itu pasti ingin disayangi, dicintai. Jadi kebutuhan dasar tersebut itu merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi bagaimana caranya menunjukkan kasih sayang kepada siswa kita? Kira-kira bagaimana caranya menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak? Kira-kira bagaimana caranya menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada anak? Itu dengan cara kita bisa dengan cara memberi perhatian. Jadi perhatiannya tidak berlebihan. Jadi dengan memberi perhatian secukupnya, sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang itu tidak hanya dilakukan di sekolah. Jadi kebutuhan dasar semuanya ini itu bisa diterapkan di rumah, di lingkungan ataupun di sekolah. Yang kelima itu ada penguasaan. Jadi penguasaan itu adalah nilai kebutuhan tentang kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau terampil, diakui atas prestasinya, dianggap berharga dan dihormati. Jadi setiap anak itu pasti ingin menunjukkan potensinya. Jadi potensi yang dimiliki tersebut itu pasti menginginkan suatu pengakuan. Jadi bagaimana caranya kita mengapresiasi kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah di sini ada kasus. Jadi kasusnya tersebut itu Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Jadi beberapa anak itu telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut,
kira-kira apa yang akan dilakukan? Jadi apa yang akan dilakukan dalam situasi tersebut? Kemudian, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Jadi kasusnya Agus di kelas, dia selalu merampas makanan atau meminta bekal makanan siang dari temannya secara paksa. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dilakukan oleh Agus tersebut? Jadi tadi kita sudah belajar ada 5 kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kemudian ada kasih sayang, dan ada juga penguasaan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang menjadi alasan Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira apa kebutuhan yang diperlukan? Kebutuhan hidup. Kenapa bisa mengatakan itu sebagai kebutuhan dasar hidup? Kebutuhan pokok. Nah, makanan merupakan kebutuhan pokok. Apa kira-kira lagi yang bisa terlihat dari kasus tersebut? Jadi katanya, yang kebutuhan dasar yang pertama yang bisa terlihat itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kira-kira ada nggak kebutuhan dasar yang lain yang terlihat dari kasus tersebut? Kasih sayang. Kasih sayang katanya. Oh iya. Dari mana yang bisa melihat kasih sayang, Pak? Menurut saya Agus memerlukan perhatian, sehingga dia mencoba melakukan sesuatu yang bisa diperhatikan, sehingga kita perlu mengajak Agus ini ngobrol, apakah kebutuhannya murni hanya kebutuhan dari itu atau memang memerlukan perhatian, kasih sayang. Ya, jadi menurut Bapak Kepala Sekolah katanya itu merupakan kebutuhan kasih sayang karena dia mencari perhatian dari orang lain. Ada yang lain kira-kira apa lagi yang nampak dari sana? Jadi tadi sudah ada bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan kasih sayang. Ada lagi kira-kira? Kebutuhan dasar apa lagi yang nampak dari kasus tersebut? Ada yang nampak lagi kira-kira? Selain kebutuhan dasar bertahan hidup, ada kebutuhan dasar kasih sayang katanya. Apa kira-kira lagi yang nampak di sana? Apa kira-kira lagi? Ada nggak lagi? Selain kasih sayang, bertahan hidup, kira-kira apa lagi? Ada nggak kira-kira? Kira-kira kalau yang penguasaan kira-kira bisa nggak? Merasa diri ingin berkompeten, bisa nggak? Jadi merasa diri paling bisa. Terlihat nggak kira-kira di sana? Yang terlihat di sana karena si Agus itu meminta dengan paksa. Jadi karena dia meminta dengan paksa, akhirnya dia ingin diakui kemampuannya lebih dibandingkan orang lain. Jadi dia merasa lebih kuat dibandingkan anak yang lain. Kira-kira apa lagi? Kan ada lagi. Tadi sudah kebutuhan kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan. Untuk nilai kebebasan terlihat nggak di sana? Atau kesenangan mungkin? Kesenangan kelihatan terlihat atau yang belum disebutkan tadi itu ada kesenangan, ada kebebasan. Merasa bangga dengan diri kuat. Iya, benar sekali Ibu. Jadi itu sudah termasuk ke dalam ya penguasaan. Jadi di sana
pasti dia merasa sedih kan? Iya. Jadi itu beberapa nilai yang bisa terkandung di dalamnya. Jadi di sini ada. Jadi dalam konteks permasalahannya tadi, itu ada beberapa hal yang bisa dilihat tergantung dari persepsi mana kita melihat dari permasalahan tersebut. Itu bisa jadi kebutuhan dasar akan bertahan hidup, bisa. Karena kalau kita lihat si Agus itu mungkin dia merasa lapar sehingga dia mengambil bekal milik temannya. Atau bisa juga karena dia merasa kebutuhan untuk diterima atau untuk mendapatkan kasih sayang. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, dia ingin mencari perhatian sehingga dia membutuhkan kasih sayang. Atau bisa juga untuk diakui pengakuan kemampuannya atau penguasaannya. Jadi dia merasa paling kuat di antara anak-anak yang lainnya. Atau bisa juga karena kesenangan. Jadi setelah mengambil hal tersebut dia merasa senang dibandingkan orang yang lainnya. Nah, itu pentingnya sebagai seorang pendidik kita harus mengetahui posisi kontrol kita. Jadi bagaimana kita mengontrol dari permasalahan yang ada. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Itu yang pertama ada penghukum, kemudian ada kontrol sebagai teman, ada kontrol pembuat masalah, dan ada kontrol pemantau dan manajer. Jadi sebagai penghukum, jadi tanpa sadar kita sering melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Saya sendiri pun sering melakukannya. Bertindak sebagai penghukum. Jadi penghukum di sini itu artinya kita menggunakan hukuman secara fisik ataupun secara verbal terhadap tindakan anak yang salah. Kemudian yang kedua, itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi kalau tadi penghukum, ketika kita menggunakan kata-kata verbal itu diucapkan dengan keras dan biasanya mengandung kalimat-kalimat yang kasar. Sedangkan dalam membuat rasa bersalah, di sini kita menggunakan tutur kata yang lebih halus, tetapi menusuk ke hati, sehingga anak tersebut itu merasa rendah diri. Jadi di sini pembuat rasa bersalah itu menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman akhirnya. Jadi merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi sebagai teman, di sini kita berbicara dengan murid itu lebih ramah. Jadi ketika berbicara kita tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi kontrol yang keempat itu adalah pemantau. Jadi sebagai pemantau kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku murid, mengingat akan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jadi sebagai pemantau kita mengingatkan kembali peraturan-peraturan yang ada. Apa konsekuensinya ketika dia melakukan masalah. Kemudian kontrol yang terakhir itu adalah kontrol manajer istilahnya. Jadi kontrol manajer ini sebagai seorang guru kita menuntut murid untuk menemukan solusinya. Jadi kita yang menuntut agar anak tersebut menemukan solusi dari tindakan yang dia lakukan. Sehingga anak tersebut itu mampu mempertanggungjawabkan perilakunya dan memunculkan motivasi intrinsik. Jadi dari kelima posisi kontrol tersebut yang menghasilkan sukses, tindak perubahan yang sukses itu adalah yang pemantau dan juga manajer. Sedangkan posisi penghukum dan bersalah itu tidak. Dan yang teman itu kadang berhasil, kadang tidak. Karena ketika posisi sebagai teman, kita ingin memberikan suatu kita ingin memberikan suatu perubahan. Ketika kita tidak ada, dia akan lain lagi ceritanya murid tersebut. Nah, jadi Anda lebih paham tentang 5 posisi kontrol tersebut. Kita akan menonton video.
Ini posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi yang ketiga, yaitu sebagai teman. Kasusnya sama, cuma cara penyelesaiannya yang berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bisa dilihat perubahan perilaku dari siswanya. Itu dia tidak tertekan. Suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat, itu sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Jadi dari sana kita bisa lihat
mengingatkan Data untuk terhadap peraturan dan konsekuensinya apa ketika melanggar. berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer. Di mana dalam posisi manajer, tugas kita sebagai seorang guru itu adalah menuntun siswa. Jadi untuk menemukan solusi terhadap tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi bagaimana caranya agar siswa tersebut itu mampu menemukan solusi sehingga dia mampu mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah dilakukan. Jadi dari kelima posisi kontrol tersebut, jadi posisi kontrol yang penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, itu menghasilkan perubahan yang gagal. Sedangkan posisi teman itu bisa terkadang gagal, bisa terkadang sukses untuk menghasilkan perubahan pada siswa. Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang sudah dipaparkan tadi di video, karena dalam posisi teman itu ada ketergantungan terhadap orang tertentu. Misalnya dia tergantungan sama saya. Jadi ketika saya tidak hadir di sekolah, maka dia akan berperilaku yang negatif lagi. Sedangkan posisi pemantau dan posisi manajer itu akan menghasilkan perubahan yang sukses. Jadi di sini sebagai seorang pendidik, mari kita bersama-sama agar menuju ke posisi kontrol sebagai manajer. Nah, agar lebih memahami hal tersebut. Sini ada kata yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk ke dalam posisi kontrol apa kira-kira untuk yang pertama? Jadi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu merupakan posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan terlambat? Itu merupakan apa kira-kira? Posisi kontrol apa kira-kira yang nampak di sana? Manajer. Apa lagi? Menghukum katanya. Ada lagi yang punya jawaban berbeda? Nah, sebagai teman katanya. Jadi sebentar kita cek. Kemudian yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu iya sebagai manajer katanya. Kemudian yang keempat, ya sudah kali ini tidak ada apa nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai apa kira-kira kontrolnya? Sebagai teman. Kemudian yang kelima, kamu selalu saja salah.
Kira-kira apa yang di sana nampak? Kontrol? Kontrol apa kira-kira? Kita cek jawabannya. Jadi yang pertama itu ada ibu sangat kecewa. Berarti itu membuat rasa bersalah. Jadi ketika kita melontarkan kalimat tersebut itu ada membuat anak rendah diri. Kemudian yang kedua itu adalah posisi kontrol pemantau. Kenapa pemantau? Karena di sana kita menanyakan konsekuensinya. Jadi ketika melanggar peraturan apa konsekuensi yang harus dihadapi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah posisi manajer. Karena kita meminta siswa atau menuntut siswa untuk menemukan solusinya. Kemudian yang keempat itu adalah posisi kontrol teman, dan yang kelima itu adalah penghukum. Dalam menghadapi suatu permasalahan, kita harus menyelesaikan permasalahan jadi dengan menggunakan tahapan dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan pemulihan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ada beberapa tahapannya. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas, itu tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dan orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dari orang yang salah atau orang yang gagal tersebut, bagaimana caranya kita ubah agar anak tersebut menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi tujuannya itu adalah untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita termotivasi secara internal sehingga anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi kita tanyakan keyakinan apa yang dilanggar, baru kita mencari solusinya. Jadi segitiga restitusi tersebut itu bagian dasarnya itu adalah menanyakan atau mengidentifikasi atau menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilontarkan itu adalah seperti ini pernyataan ya, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Atau bisa juga kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Jadi ibu pun pernah melakukan kesalahan, bisa seperti itu. Jadi bagaimana caranya dari kesalahan tersebut kita memperbaikinya. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di validasi tindakan yang salah tersebut kita bisa menanyakan seperti pertanyaan yang ada di sana. Itu adalah kamu tentu punya alasan. Jadi kita tanyakan alasannya. Jadi punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Atau bisa juga dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi selain tindakan yang salah tersebut ada nggak kira-kira cara yang lain seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk ke dalam posisi kontrol apa kira-kira untuk yang pertama? Jadi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu merupakan posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan terlambat? Itu merupakan apa kira-kira? Posisi kontrol apa kira-kira yang nampak di sana? Manajer. Apa lagi? Menghukum katanya. Ada lagi yang punya jawaban berbeda? Nah, sebagai teman katanya. Jadi sebentar kita cek. Kemudian yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu iya sebagai manajer katanya. Kemudian yang keempat, ya sudah kali ini tidak ada apa nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai apa kira-kira kontrolnya? Sebagai teman. Kemudian yang kelima, kamu selalu saja salah. Kira-kira apa yang bisa nampak? Kontrol? Kontrol apa kira-kira? Kita cek jawabannya.
Jadi yang pertama itu ada aku sangat kecewa. Berarti itu membuat rasa bersalah. Jadi ketika kita melontarkan kalimat tersebut itu ada membuat anak rendah diri. Kemudian yang kedua itu adalah posisi kontrol pemantau. Kenapa pemantau? Karena di sana kita menanyakan konsekuensinya. Jadi ketika melanggar peraturan apa konsekuensi yang harus dihadapi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah posisi manajer. Karena kita meminta siswa atau menuntut siswa untuk menemukan solusinya. Kemudian yang keempat itu adalah posisi kontrol teman. Dan yang kelima itu adalah penghukum. Dalam menghadapi suatu permasalahan, kita harus menyelesaikan permasalahan jadi dengan menggunakan tahapan dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan pemulihan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ada beberapa tahapannya. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas, itu tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dan orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dari orang yang salah atau orang yang gagal tersebut, bagaimana caranya kita ubah agar anak tersebut menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi tujuannya itu adalah untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita termotivasi secara internal sehingga anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi kita tanyakan keyakinan apa yang dilanggar, baru kita mencari solusinya. Jadi segitiga restitusi tersebut itu bagian dasarnya itu adalah menanyakan atau mengidentifikasi atau menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilontarkan itu adalah seperti ini pernyataan ya, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Atau bisa juga kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Jadi ibu pun pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Dari kesalahan tersebut kita memperbaikinya. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di validasi tindakan yang salah tersebut kita bisa menanyakan seperti pertanyaan yang ada di sana. Itu adalah kamu tentu punya alasan. Jadi kita tanyakan alasannya. Jadi punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Atau bisa juga dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi selain tindakan yang salah tersebut ada nggak kira-kira cara yang lain seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan keyakinan pada murid. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Bisa ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, mungkin ini demikian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Mungkin dari pemaparan yang sudah saya paparkan, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya nih? Sudah. Nah, jadi karena sudah paparannya sudah selesai, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.
keyakinan tersebut. Contohnya misalnya, jadi ketika kalian membuat keyakinan kelas, misalnya tidak mencuri. Jadi ada kata tidak. Jadi kata tidak tersebut itu menunjukkan kalimat negatif. Jadi kalian buat kalimat positif dari kata tersebut. Misalnya meminta izin sebelum mengambil barang milik orang lain. Jadi itu disebut dengan kalimat positif. Jadi sekarang kita akan praktek bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Jadi akan Ibu bagikan kertas ini. Jadi kalian akan membuat keyakinan kelas. Satu orang membuat satu keyakinan kelas. Nanti setelah kalian membuat keyakinan kelas, silakan ditempel di papan. Jadi di sana sudah Ibu sediakan untuk menempel keyakinan kelas di kelas ini. Ada yang kurang paham lagi? Ya, jadi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya ada ya, ditulis keyakinannya. Sekarang langsung ditulis keyakinan kelas yang kalian yakini harus ada di kelas. Jadi di sini sudah kita pilih beberapa keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang bunyinya hampir sama kita sudah hilangkan. Sehingga kita dapat keyakinan kelas. Di sini yang pertama itu ada saling menghargai sesama teman. Kemudian yang kedua saling menghormati. Yang ketiga di sini ada meminta izin sebelum mengambil barang milik orang lain. Kemudian ada saling peduli sesama teman. Ada rajin belajar, melakukan piket kelas, santun kepada guru, izin sebelum keluar kelas, kemudian ada datang tepat waktu ke sekolah, berpakaian rapi dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu beberapa keyakinan kelas yang kita dapat di kelas 7B. Dari keyakinan kelas tersebut, Ibu harap kalian bisa melakukan apa yang sudah kita sepakati hari ini. Bagaimana, apakah kita sepakat dengan keyakinan kelas hari ini? Jadi sepakat ya. Jadi karena kalian sudah membuat kesepakatan kelas, silakan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Jadi karena ini sudah disepakati sebagai penanda kalau kita sudah menyepakati hal tersebut, sekarang kita akan menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi akan disuruh maju satu-satu menulis nama, kemudian menandatangani kesepakatan kelas. Di video. Perkenalkan, nama saya Niputu Nila Pratiwi. Saya dari kelas 7B. Saya merasa sangat senang dan seru saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga penting untuk dibuat karena untuk meningkatkan rasa saling menghargai. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idriana. Saya dari kelas 7B. Saya sangat merasa senang saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat penting dibuat untuk meningkatkan kedisiplinan kelas. Perkenalkan, nama saya Putri Nata Putri. Saya dari kelas 7B. Saya merasa senang dan bersemangat untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas
dibuat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab.